ini karyanya Mas Rianto, ini karya Mas Eko Budi, lalu ini karya Mas AF Jo, dan ini karya Mas Ahroy HS. Baik, Mas Roy HS judulnya Bunga Tidurku, cat air di kertas 42 kali 59 cm. Ini Mas AF Jo, tinta di kertas 30 kali 20 2024. Mas Eko Budi menggunakan nggak ada keterangan, tetapi kemungkinan ini mungkin pakai pensil warna mungkin ya, tapi nggak tahu pakai apa. Sangat mungkin juga pakai material yang lain ya. Juga karya Mas Rianto pakai pensil warna. Nah, kenapa di Mas Rianto? Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Denny dan kawan-kawan Painting Explorer. Terima kasih Mas Rianto. Juga Mas Jongput, selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Mas Ebjo hadir Pak Dosen. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, kita akan melihat ya kenapa saya mengkomparasi karyanya Mas Rianto dan Mas Eko Budi ya. Ini karyanya Mas, nah, ini biar muncul dulu. Ini karyanya Mas Rianto dan ini karyanya Mas Eko Budi. Mengapa keduanya saya komparasi? Karena ini dua-duanya sama mengangkat tema binatang ya. Dan kemungkinan ini juga sama dengan pensil warna. Sayang Mas Eko nggak memberikan keterangan keterangan materialnya, tapi nggak apa-apa, kita lihat secara visual nih. Kalau kita lihat dari warna ya, ini kita lihat nanti dari warna, dari teknik maupun dari komposisi ya. Dan setelah itu kita akan melihat karya teman-teman yang lain. Kalau kita lihat dari warna, jelas ini karyanya Mas Eko Budi. Ini sudah sampai ke taraf ini ya, taraf intensity. Beberapa hari lalu saya membahas tentang level karya, level warna ya. Nanti teman-teman bisa melihatnya ya. Beberapa hari yang lalu sudah saya publish ya. Yaitu level warna hanya pada hue, yaitu warna sebagai warna gitu aja ya. Kuning ya kuning, merah ya merah gitu. Terus warna sebagai value, jadi sudah pakai gelap terang, tetapi tinggal ditambah hitam dan ditambah putih gitu saja ya. Untuk hitam gelap ya tambah hitam, terang ditambah putih. Nah, terus yang ketiga pada level intensity ya. Intensity itu sudah gelap terang, tetapi gelap terangnya tidak sekedar menggunakan warna putih untuk terang dan warna hitam untuk gelap. Bisa jadi gelapnya itu pakai warna yang lain atau terangnya pakai warna yang lain. Nah, ini bisa kita lihat ya dengan terhitung sempurna ini ya dalam penggunaan warnanya adalah karyanya Mas Eko Budi. Ini luar biasa ya. Gelap terangnya warna coba diperhatikan teman-teman ya. Ini sebagai lukisan yang mengikuti definisi lukisan ya, lukisan dalam pengertian bentuknya dihadirkan lewat perbedaan warna, perbedaan gelap terang warna, ini memenuhi syaratnya. Kita tidak melihat garis untuk perbedaan satu objek dengan objek yang lain, tidak ada yang didefinisikan, tidak ada yang ditunjukkan dengan garis. Semuanya dengan perbedaan warna. Baik untuk bentuk-bentuk yang kontras ya, seperti ini. Ini terang, terus ini gelap ya, kontras. Ini terang sedikit ya, gelap, terang, gelap. Maupun bahkan yang terang ketemu terang seperti ini. Ini kan
pohon pisangnya ini kan terang, sementara langitnya terang, terang ketemu terang, tidak usah dipakai garis, sudah tahu, dan malah menunjukkan aerial perspektif kan. Ini perspektif jauh dekat. Wah, ini luar biasa nih. Ini karya ini luar biasa. Nah, sementara di karyanya Mas Rianto ini bentuk itu masih dibedakan dengan garis. Ya, alhamdulillah ini Mas Thomas Sudoro juga sudah hadir. Selamat malam Pak, terima kasih Mas Thomas Sudoro. Ini bentuknya ini masih dibedakan dengan garis. Ya. Kucingnya, terus bulu-bulunya, ya, semua objeknya itu masih dibedakan dengan garis. Nah, ini jadi kebentukannya masih terasa ya seni lukisannya kurang. Kadang orang menyebutnya sebagai ya masih seperti ilustrasi dalam pengertian ini ya. Masih seperti ilustrasi-ilustrasi di buku-buku, di majalah-majalah anak-anak misalnya untuk ada cerita anak-anak tentang kucing yang bersahabat dengan anak ayam. Nah, terus ditambah ilustrasi ya masih berkisar di sana ya. Jadi bentuknya ini masih belum benar-benar nanggung ya, belum benar-benar digarap gelap terangnya. Sebenarnya Mas Rianto juga sudah mengetahui ya, ada gelap terang. Misalnya anak ayamnya ini kan sebelah kirinya terang, sebelah kanannya gelap. Tetapi belum ekstrim dan bahkan belum yakin bahwa gelap terang itu bisa membedakan bentuk. Misalnya ini ya, ini di bagian rambutnya yang ada di kepala, ini kan dikasih bayangan ya, gelap. Itu pun masih dikontur, masih digaris. Padahal kalau kita lihat karyanya Mas Eko ini, yang seperti tadi ya, ini terang ketemu terang aja. Bahkan yang lebih terang ketemu terang ini ya, background rumah-rumah yang di kejauhan. Ini kan tidak ada garis ya. Wah, ini semakin artistiknya. Jadi untuk warna ya, untuk warna itu karyanya Mas Rianto ini masih bisa dieksplorasi lebih intens lagi ya. Nah, bagaimana dengan karya Mas Ahroy ya, karya Mas Ahroy. Ini sebenarnya ya, Mas Ahroy itu sudah mulai membuat bentuk yang dibedakan dengan warna. Misalnya ya, ini ada bentuk-bentuk bunga ya, kelopak bunga dengan backgroundnya, dan mungkin ini bahu gitu ya, backgroundnya bahunya itu tidak 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 dengan garis ya, tetapi dengan warna. Namun sayangnya karyanya Mas Roy ini cenderung flat, cenderung datar. Kenapa? Karena tidak berani secara ekstrim membuat gelap terang. Nah, berbeda ya sekarang lagi ya dengan Mas Eko. Ini kan gelap terangnya kan kendel gitu ya, wani jebret yang gitu kan. Ini bagus sekali ini ya di suasana pedesaannya ini. Ini main gelap terang, gelap terang, gelap terang gitu ya. Semakin lama semakin terang gitu ya. Ini sayangnya cuma ini aja sih. Pohonnya ini ya. Pohonnya ini jika dibandingkan dengan situasi yang ada di kejauhan terlalu gelap ini. Ranting-ranting pohonnya ini. Dan sayangnya ranting pohonnya ini masih tidak terlalu realistik ya. Kalau pohonnya ini realistik banget ya, enak sekali ya pohon pisangnya. Kalau ini rantingnya ini nggak ada yang berani bertabrakan ya, semuanya seperti dekoratif menghadap ke kita gitu ya. Padahal ranting itu kan yang sebelah sana ketutup yang di sini kan. Ada ini kan seakan-akan seperti kipas gitu ya. Jadi belum terasa ada yang menjauh ke sana, mendekat ke sini gitu. Terus saling berhimpitan, saling
gesekan, saling bertusukan, saling bertabrakan gitu ya. Ya, tapi dibandingkan dengan secara keseluruhan ini tidak terlalu tampak ya apa persoalan ini. Nah, itu yang pertama ya, masalah warna. Terus masalah komposisi. Masalah komposisi Mas Eko ini juga luar biasa ya. Jadi objeknya ya ini kita kita lihat ya sudah berani bermain ya meskipun tetap dengan sudut pandang realistik ya, tetapi tidak realistik banget ya. Ini oke lah realistik karena dia di depan tetap besar gitu ya, yang lain jauh-jauh. Namun lebih dari itu dia Mas Eko berani membuat komposisi misalnya tidak di tengah ya, di pinggir. Ini objek utamanya ini ayam jagonya ya, keren sekali kan ayam jagonya, ayam babonnya. Terus tidak berhenti di sana, di depannya ya, di hadapannya. Nah, ini fungsinya komposisi ruang kosong ya, masih tetap memberikan sedikit ruang kosong. Di hadapannya ini ada objek-objek yang lebih kecil. Wah, ini kan dinamikanya enak sekali kan. Dinamika bentuknya, dinamika komposisinya ya. Ini sangat menarik ya. Meskipun kalau kita mau lihat lebih jauh lagi terasa masih agak sama ya antara middle ground dengan foreground. Jadi kan kalau kita bagikan ada 3 ya. Background yang ada di belakang ya, background. Inilah apa gerumbulan ini, langit-langitnya ya. Terus middle ground, ground yang ada di tengah, objek yang ada di tengah kan ini kan pedesaannya. Terus foreground, foregroundnya adalah ayam ini ya. Nah, ini untuk yang foreground dengan middle groundnya ini masih terlalu sama ya. Kekuatan gelap terangnya, kekuatan kontrasnya masih terlalu sama. Tetapi ya ini sudah luar biasa ya, sudah luar biasa ya. Kalau mau ditingkatkan seperti tadi ya. Nah, ini secara komposisi Mas Rianto masih biasa lah ya, masih belum menunjukkan eh, menunjukkan apa ya suatu komposisi yang unik gitu ya. Ini ya ya oke lah nggak terlalu agak ke samping dikit terus ada ayam ya menarik ya. Tetapi belum ada keunikan komposisi ya. Misalnya dibandingkan dengan ini. Nah demikian juga untuk karyanya Mas Royce ya. Ini kepala yang ada di tengah-tengah ya dengan posisi horizontal kertasnya atau taprilnya ya. Ini terasa nggak enak ini. Ini terlalu centering ya di tengah ya. Komposisinya kurang kurang ekstrim ya, kurang dinamika. Lalu sekarang persoalan nanti Mas AF saya komentari khusus ya karena ini sketsa. Eh, identifikasi karya identifikasi objek per objek ya. Identifikasi objek per objek atau bagaimana objek itu ditampilkan. Sekali lagi Mas Eko menunjukkan kepiawaiannya ya. Kita bisa melihat ya karakter objek per objek ya termasuk apa ini jenggernya itu ya pohon pisangnya ini kan terasa ya pohon pisangnya terasa karakter pohon pisangnya bahkan kehidupan di desa ya ini bagus sekali ya rumahnya karakter rumah-rumah desa yang terbuat dari kayu dengan atap hijau terus jalannya itu tidak mulus ya banyak batu-batu ada anjing gitu kan ini suasananya sangat menarik ya bahkan detail sama ini ya menjemur biasanya intip gitu ya apa nasi yang nggak habis terus dikeringkan terus akan digoreng gitu ya ini kan sangat piawai ya nah kalau kita lihat ini ya karyanya Mas Rianto
ini karakter bulunya kucing ini belum terasa ya. Ini malah seperti bulu ayam ya. Kecuali begini Mas, sekalian aja bahwa kucingnya ini berbulu ayam. Oke, mungkin ini maksudnya kucing berbulu ayam terus ayamnya ini gumun gitu ya. Tetapi sayangnya totalitas untuk menunjukkan ini bulu ayam, nah itu yang belum digarap secara sungguh-sungguh. Di yang di bawah ini sudah lumayan ya, ada kucing berbulu ayam. Nah, sayangnya pada ini ya, pada badan-badannya ini sekalian aja digarap lebih apa, lebih detail lagi dengan menunjukkan bahwa iki lho kucing berbulu ayam, nah gitu. Mungkin yang satu ayamnya malah berbulu kucing, gitu kan. Saling dua-duanya saling gumun gitu ya. Sing kucing gumun kok ono eh, apa ayam berbulu aku gitu kan. Yang ayam gumun kok ono kucing berbulu aku gitu, malah walik-walik. Nah, itu kalau di apa dikuarap lebih serius bisa. Nah, saya yakin Mas Rianto bisa. Ya. Saya yakin Mas Rianto bisa. Kenapa? Karena saya pernah lihat karya detailnya Mas Rianto ya yang dulu ada ini ya. Apa itu? Al-Qur'an atau apa itu yang still life ada dindingnya itu kan itu digarap dengan keseriusan itu. Wah, itu apik banget itu. Kalau misalnya ini digarap dengan keseriusan yang seperti itu. Nah, identifikasi bentuk juga belum terlalu tampak ya pada karya Mas Roy ya. Misalnya ini apa gitu ya. Oh, ya mungkin dengan seperti ini kita tahu balon atau apa ya. Ini apa? Roda atau jam gitu. Nah, ini yang masih perlu diidentifikasi lagi dengan apa dengan gelap terangnya. Bukan berarti setiap objek itu harus satu persatu eh, berdiri satu persatu seperti Mas Rianto enggak ya. Seperti pendekatannya Mas Royce ini ya. Seandainya ini digarap dengan keseriusan yang misalnya objek itu ber apa objek dengan background itu saling menyatu gitu ya, saling melebur itu juga bagus sekali ya. Misalnya ini jamnya ini melebur dengan backgroundnya gitu. Nah tapi ini belum ya, ini masih semuanya masih bersaing sendiri-sendiri ya. Warnanya, warna kuningnya, warna merahnya, ini masih bersaing ya. Nah, bagaimana caranya biar nggak bersaing? Ya, ada diredam ya, diredam dengan gelap terang, diredam dengan gelap terangnya. Apalagi kan meskipun ini secara logikanya bukan logika realistik, tetapi teknik yang dipakai kan realistik. Jadi begini maksudnya. Eh, Realistik itu bisa dalam pengertian macam-macam ya. Realistik bisa dalam pengertian tema, yaitu mengangkat tema-tema kehidupan sehari-hari, itu juga kadang disebut realistik. Realistik bisa dalam pengertian tangkapannya apa adanya, jadi ngelukis ya seperti yang dilihat ya, bukan seperti apa yang dibayangkan. Nah, ketiga realistik dalam pengertian teknik. Teknik realistik itu misalnya ya, ini memang secara struktur utamanya tidak realistik ya. Kan nggak mungkin ada orang dengan kepala bunga. Tetapi kalau kita lihat objek per objek kan masih menunjukkan keinginan untuk membuat eh, bentuk-bentuk yang real, misalnya ya bentuk yang bervolume, eh, apa misalnya gelap terang, eh, ini misalnya ini kan tampak ya ada volume, ada mana yang terkena cahaya, mana yang terkena bayangan. Nah itu eh, kita masih bisa melihat keinginan itu. Namun dieksekusi tidak se apa ya, tidak dengan sepenuh hati ya, tidak dengan sepenuh, tidak dengan keseriusan yang penuh, misalnya dengan apa gelap terang yang
dibuat dengan lebih intens. Itu ya karya ketiga ya, Mas Roy, Mas Eko, dan Mas Rianto. Nah, sekarang kita akan melihat karya Mas AF Nano ya, AF Jo ya. Bismillah. Judul pinggir jalan, nama AF Jo 30 cm x 20 cm, tinta di atas kertas 2024. Kalau kita lihat ini ya, sekarang saya akan memberikan satu referensi yang menarik dari karya Mas Kevin ya. Ini perkembangan luar biasa dari karya Mas Kevin yang kemarin disampaikan di kuliah sketsa dan still life, khususnya ketika membuat tugas perempatan jalan. Nah, sekarang saya perlihatkan ini, sudah kita bahas kemarin, sudah kita nilai ya. Awalnya 2 ini ya, 2, 1, terus 2 ini ya, 2 karya ini. Bisa buka aja. 2, terus lalu, yang kemarin saya share juga ya. Nah ini ya, kenapa sketsa ini istimewa. Awalnya Mas Kevin itu membuat sketsanya seperti ini ya. Oke, Mas Kevin sebelumnya sudah memahami tentang garis spontan, garis yang dibuat tanpa ragu-ragu, oke ya. Tapi ini materi pertama ya saat itu membuat teknik half tone dan juga wet on wet dengan tinta yang dicampur dengan air. Nah, yang dilakukan apa? Yang dilakukan Mas Kevin ini setelah membuat garis-garisnya ini, sketsanya, lalu memberikan dalam tanda petik warna ya, memberikan seperti mewarnai gambar, seperti mewarnai setelah ada objeknya, di sini diwarnai agak abu-abu, di sini agak gelap kan gitu kan. Jadi cara pengerjaannya atau mindsetnya adalah mewarnai sketsa gitu. Nah, kalau yang dilakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah bentuk-bentuk garis-garis yang sudah sangat spontan ini ya, garis-garis yang sudah enak, lancar, mengalir, itu malah teredam dengan cara mewarnai dalam tanda petik ya, karena ini pakai hitam putih kan. Cara mewarnai, cara mengisi bidang-bidang ini. Nah, maka setelah mendapat kuliah kritik seni seperti itu, lalu di pertemuan selanjutnya, wah, wis jadi wani kan gitu kan. Coba bayangkan ini kan, ceprot apik banget kan. Wah, ini kan, coba perhatikan ini. Jauh, agak jauhnya terang, terus agak gelap, terlalu gelap. Di sini, wah, enak sekali kan. Dan kalau kita perhatikan, isian-isiannya ini juga sangat berani. Warna sing dimak ceprot, ya gitu kan, ada ceprotan-ceprotan. Nah ini bagus sekali ini. Kalau dengan cara yang tadi kan diwarnai semua ini. Wah, sampai sini nggak boleh ada yang putih-putih. Justru putih-putih yang tersisa seperti ini yang membuat menarik ya, memberikan kesan gelap terang. Nah, yang dilakukan oleh Mas AF ya, itu nyaris seperti Mas Kevin yang awal ya. Jadi setelah sketsanya dibuat, lalu diisi ya dengan warna, ya, diisi dengan half tone. Ini untuk goresannya sebenarnya ya, goresannya sudah enak ya, sudah lancar ya. Tapi begitu mendapatkan semuanya diwarnai seperti ini ya, diisi bidang-bidangnya, malah teredam ya, kekuatan garis yang tadinya sudah kuat terus teredam. Nah, lalu Mas AF ini juga perlu mencari sudut pandang yang menarik ya, sudut pandang yang unik. Kalau objek yang frontal seperti ini ya, ini cenderung
kurang artistik ya, kurang seringkali menghasilkan bentuk yang tidak artistik. Coba perhatikan ini ya. Ini apa? eh, Pagar karasnya frontal dengan kita ya. Maksudnya frontal itu dia lurus ya dengan bidang gambarnya gitu ya. Segaris. Jadinya mobilnya juga segaris, bidang yang ke sana juga segaris ya. Jadi nggak tampak perspektifnya. Coba Mas Aib agak miring ya, pindah melihatnya agak geser gitu, maka dia akan melihat jalan yang seperti ini ya. Nah, akan melihat jalan seperti ini, maka eh, maka mobilnya ini itu akan tampak depannya kan ada perspektifnya kan akan tampak perspektif mobilnya tidak hanya ngeflat seperti ini. Termasuk nanti efeknya pada rumah-rumah ini kan. Rumah-rumahnya pasti tidak akan tampak ngeflat gitu ya, tidak frontal tapi pinggirnya, atapnya ini juga terasa ya akan jauh lebih menarik. Baik, itu nih teman-teman, coba kita nilai karya teman-teman ya. Ini ya eh, ya B min min lah ya, B min min ya, min B min min B min min berarti 57. B min min 57. 57. Oh ya teman-teman ya, ini kayak karya Mas Eko ini sudah sangat layak ya kalau ikut dipamerkan. Painting Explorer akan menyelenggarakan pameran lukisan Painting Explorer ketiga dengan tema Negeri di Cloud yang akan diselenggarakan 1 Juni 2024 di Loman Park Hotel. Nah, teman-teman kalau ingin mengikuti bisa mendaftar di kuliah seni lukis Advance nanti untuk membahas konsepnya ya, membahas karyanya, membahas konsepnya ya. Saya tunggu ya teman-teman yang karyanya sudah istimewa seperti ini, termasuk karya-karya teman-teman yang lain yang mencoba, silahkan coba aja bisa diskusikan karyanya di kuliah seni lukis Advance. Ini A plus ini luar biasa ini A plus ya. Untuk kelas kuliah seni lukis placement udah luar biasa ini A plus 96 96. Oke, terus nah ini B plus plus ya, B plus plus ya, B plus plus, B plus plus 71. Mana tadi? Bukan. Duh, malah hilang. Oh, Mas siapa tadi? AF ya? Bentar, malah hilang ya. Mas AF. Mas AF ya. Mas AF Jo. B plus plus 71. B plus plus 71. Ini ya ini masih B min min lah. B min min aja masih berat ini. Sebentar. B min min berani nggak ya? Warnanya, intensitasnya ya, gelap terangnya, komposisinya masih belum, Mbak. Iya, CB
CB++, ya. CB++, CB++ ya. CB++. CB++ yang tengah ya. 55. Ini sudah ya. Baik, sekarang kita cek kira-kira adakah teman lain yang ini Mbak Caleca bisa ya, Elementer. Ini sudah semua kan? Sudah semua. Kita lihat. Oke, sudah ya. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, saya baca dulu ya komentar teman-teman. Oke, Mas Tumas Sudoro, selamat malam Pak. Baik ya, sudah ya. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam hari ini. Teman-teman yang belum mengirimkan karya, saya tunggu di Kampus Lukis Painting Explorer. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung Kampus Lukis Painting Explorer, kampus online basis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung Kampus Lukis Painting Explorer, kampus online basis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud.